Senin tanggal 4 Agustus di jam 12 lebih 30 menit saya pengen coba membuktikan kalau di sini, mungkin bukan di sini aja kali ya, banyak di tempat-tempat katanya sih di sawah atau di hutan itu banyak kisah-kisah tentang aden-aden ya, aden-aden yang katanya adanya itu menjelang malam. Kata para petani biasanya ya, para petani suka melihat sosok aden-aden itu di sekitaran sawah daerah sini ya, sekitaran sawah sini tuh emang udah lumayan ngeri juga ya kalau di sawah ya, karena gelap kan. Yuk sobat horor, kita coba membuktikan untuk mencari yang namanya aden-aden, atau bisa disebut maaf, lumayan agak jauh ya soalnya nih jalannya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Ini perdana ya gue coba untuk explore malam, ngeberaniin diri dimulai di lokasi sawah ya, yang pernah ditemukan mayat seorang laki-laki yang sedang memancing. Ditemukan sudah meninggal sama seseorang yang sedang mencari rumput ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman sobat horor ya, sobat horor bed mungkin udah pada ngedenger yang namanya aden-aden. Aden-aden itu orangnya itu bukan orang ya, dia tuh penjelmaan dari katanya si Tengel ya. Tengel ya itu hantu air yang biasa di air. Dia kalau misalnya di daratan itu menjadi aden-aden, dan suaranya itu bindeng. Oke, kita hati-hati ya. Ini perdana banget gue beraniin diri untuk coba explore malam di sekitaran sawah dulu ya, karena juga gue belum dapet info di tempat-tempat angker. Ini lokasinya di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Cirebon. Gue coba untuk explore malam. Pokoknya ikutin terus ya, ikutin terus perjalanan gue untuk mencari atau membuktikan yang namanya aden-aden ya. Wah, gue kirain anaconda. Gak taunya selang buat apa sih, perairan sawah ya. Ini habis dipanen guys. Di situ tuh apa namanya, jalan tol ya, dan memang masih deket sama perkampungan warga. Jadi maaf banget kalau misalnya dengar suara orang-orang yang mungkin lagi pada mancing ya. Di sini ada kolam pemancingan ya, Galatama. Oke, maaf banget nih ya kalau yang denger kayak gue lagi ngos-ngosan ya, soalnya lumayan agak jauh juga sih. Terus ya coba beraniin diri aja sih buat explore malam, jadi masih agak deg-deg dagdikduser gitu. Ini belum ada yang
ada yang belum dipotong ya. Sambil kita jalan ke lokasi yang pernah ditemukan mayat seorang pria. Gue dapet info aden-aden ini sebenarnya sih udah lama ya, dan cuman cerita-cerita doang sih ya, cerita-cerita doang. Kalau yang namanya aden-aden itu kalau misalnya ketemu pun jangan diajak ngobrol ya, jangan diajak ngobrol. Ingat, karena apa? Dia itu apa sih ini? Oh, capung guys, kaget. Itu suaranya tuh bindeng, dan katanya kalau misalnya kita diajak ngobrol, kalau misalnya kita ajak ngobrol, itu kalau misalnya jawaban kita nggak sesuai sama yang dia inginkan, itu nanti kita bakal dilikitik apa sih ya, di pinggangnya tuh digeliin gitu, gimana sih. Nah itulah pokoknya, sampai benar-benar kita nggak bisa untuk apa, untuk ambil napas buat karena ketawa kan ya. Nggak bisa buat ngambil napas panjang. Ini lokasi penemuan mayatnya juga masih agak jauh sih ya, masih agak jauh. Coba nanti kita buktiin apakah benar ada sosok aden-aden yang dimaksud sama para petani. Sempet gue udah survei juga sih lokasinya di sini, jadi jalannya udah lumayan apal ya. Mana sih? Dan gue diceritain sama salah satu warga di sini yang nyawa di sini, itu katanya ada jalan ya, ada jalan guys. Ada jalan. Oh, gue tadi iya gue sebelah sana, sebelah barat gue eksplornya ya. Ini gue agak sedikit ke arah timur ya, dan di sini ada kebun jagung. Gue baru tahu guys. Wih, apaan tuh? Kirain apaan. Oke, kita ke arah sini aja ya guys. Kalau ke sana itu, soalnya kalau ke arah sana itu mas udah ke perkampungan, jadi gue gak enak kalau takutnya ada warga yang curiga takutnya ya, malam-malam gini ngapain. Oke, jangan lupa guys, dukung channel ini ya buat sobat horor. Jangan lupa dukung channel ini karena itu sangat membantu sekali gue biar semangat membuat konten video penelusuran. Jujur bener, gue sebenarnya bikin konten kayak gini tuh terinspirasi dari Bang Davi ya, yaitu Bucin TV ya, sama Bang Adipati Yuri. Oke. Boleh kalian juga untuk tinggalkan pesan di kolom komentar, dan subscribe, like di channel gue ya, untuk datengin tempat-tempat horor yang lainnya. Dan itu pun kalau kondisi gue memungkinkan.
Di sini masih kedengeran ya suara orang yang lagi patroli. Tapi agak jauh ya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mungkin kalau untuk para channel-channel besar ya yang udah sering ngelakuin explore malam seperti ini di tempat-tempat horor ataupun tempat-tempat yang diangkerkan atau dimistiskan dan dikeramatkan oleh para warga sekitar, itu mungkin udah biasa ya. Tapi buat gua yang perdana ya, perdana banget untuk explore malam tuh bener-bener ngeri men. Gue ngerasain apa yang Bang Raffi sama Bang Adipati rasain ya, karena di tempat yang sepi kayak gini tuh bener-bener bikin dagdikdugser men, asli. Oke. Untuk lokasi penemuan mayatnya sendiri itu masih agak jauh ya, masih agak jauh. Jadi kita sambil telusurin dan coba untuk membuktikan di mana katanya kalau aden-aden itu bisa ada pas maghrib, orang baru pulang dari sawah, ataupun tengah malam ya, ataupun tengah malam. Nah, kita sambil menelusuri aliran sungai yang oleh warga itu ditemukan seorang laki-laki yang sudah meninggal, dan katanya, ini sih katanya ya, itu ditemukan dalam kondisi tertelungkup dengan muka yang sudah menghadap air ya, sudah menghadap air. Oke. Wow man, ini ya rasanya explore malam. Ini rasanya explore malam bener-bener bikin jantung gua berpacu ya. Gimana kalau nanti gua ketemu sama aden-aden yang aslinya, coba. Sorry banget ya kalau misalnya pengambilan gambarnya masih kurang bagus, karena ya masih dalam tahap pengembangan channel ya. Kering banget ya sekarang. Nah, di sini ada cerita lagi, cerita rakyat ya, sebenarnya cerita rakyat dari zaman dulu. Entah waktu itu kejadiannya gimana, cuman gue dapet infonya itu daerah situ ya. Gue tunjukin ya. Itu di sana, di daerah sana itu ada satu sungai sama kayak gini, sungai, dan itu di ujung sungainya itu kan ada pintu air. Nah, di pintu air itu berdiam diri sosok makhluk penjelmaan dari seorang wanita yang bertubuh ular. Ngeri nggak tuh?
Dan dia konon katanya ya, kata si warganya ini, itu dia berdiam diri di dalam gorong-gorong yang menyeberangi rel ya. Jadi posisinya itu gorong-gorongnya itu dia di bawah relnya itu, di bawah rel dia masuk lalu ke arah utara ya. Mana nih? Aman gak nih? Aman gak ya? Kayaknya aman. Coba kita masuk dulu. Asli men, sendirian di tengah sawah. Ngeri juga loh. Nah, coba kita. Wih, orang habis panen nih, nggak bagi-bagi. Sobat Horror Bed, buat kalian yang punya cerita atau pengalaman kisah mistis yang pernah kalian alamin, boleh kalian share ya, boleh kalian share atau komen di kolom komentar channel gua, yaitu Horror Bed ya. Untuk uji nyalinya sendiri enaknya di mana ya guys? Enaknya di mana ya? Coba enaknya di mana? Gue lagi cari lokasinya sendiri. Coba kita ke arah sana ya. Untuk penemuan lokasi mayatnya sih ada di sana ya, di ujung sana. Ya, di ujung sana. Cuman karena di sana kan terang tuh, di nggak asik juga ya. Nggak mungkin juga ada nada-nada di sana ya. Kalau menurut gua, soalnya kan sono terang. Tapi yang nggak menutup kemungkinan yang namanya bangsa jin itu keluar jam sekitar jam 6 sore ya. Karena penutupan hari atau masuknya malam itu kan jam 6 ya. Jam 6 sore itu sudah mulai pada keluar bangsa jin. Itu dari yang gue pernah baca di artikel Google ya, di Google. Oke. Jadi buat teman-teman sendiri yang mungkin lebih tahu ya sama hal-hal pergaiban kayak gitu, boleh aja sih kalian untuk percaya dan nggak percaya. Tapi gini, untuk hal-hal gaib, itu kalau misalnya dibilang setan itu nggak ada, nah, sekarang kalian percaya dengan ada yang namanya Tuhan ya. Dan gue sendiri percaya dengan yang namanya Allah dan nabinya. Itu juga dia kan gaib ya, Tuhan itu gaib. Jadi kalau kalian nggak percaya dengan yang namanya setan, itu nggak make sense banget, nggak masuk ya berarti. Kalau kalian nggak percaya dengan gaib. Jadi di sini juga gue sambil membuktikan di mana yang namanya setan itu beneran ada. Dan gue murni tanpa ada rasa settingan ya, nggak ada settingan. Gue murni. Oke. Oke, kita tunggu aja dulu. Gimana? Sedep, ngeri sedep men, ngeri sedep. Ini kan di aliran sungai nih.
Jadi gue pengen tahu ada nggak sih yang namanya aden-aden. Masih ada yang apa namanya, kita matiin dulu senternya ya, pengen tahu. Next kalau gua coba nanti gua mau nelusurin di sana ya, mungkin besok atau lusa gue coba nelusurin ke sana, pengen tahu ya, dan membuktikan apa bener ada nggak sih penunggu kurung-kurung di bawah rel itu ya. Dan gue dikasih tahu cara untuk manggilnya ya, untuk manggil sosok tersebut. Nanti kita coba buktiin aja ya. Seperti biasa gue coba lakuin di jam-jam 12 malam atau mungkin jam 1 ya. Gue coba untuk explore. Jangan lupa bantu channel ini ya guys, jangan lupa bantu channel ini supaya bisa berkembang. Dan siapa tahu gue bisa ketemu sama Bang Davi, sama wih, kaget guys, ada api guys, kira apa, kayaknya ada orang lagi nungguin, kayaknya ada orang. Kaget, gue kira ada banaspati guys. Jadi intinya buat teman-teman yang punya kisah mistis atau punya pengalaman ya, hal-hal yang goib, boleh banget di share, buat nanti gue tampilin di sini dengan nama kalian, gue tampilin di sini. Sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 58 ya. Udah 58, udah jam 1. Kaget gue. Sebelum gue tadi lihat api, ternyata itu adalah orang guys. Itu orang guys, lagi nungguin mungkin nungguin padi kali ya, lagi nungguin padi. Lagi nungguin padi guys. Mantu. Guys, apaan guys? Guys, cabut guys, cabut guys, gue nggak berani lanjutin lagi, mungkin kali ini segini dulu, gue nggak berani guys.
Makasih banget buat kalian yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini kalau memang bikin kalian merinding. Salam dari Horror Bed.